Saya tiap kali mau ngajar, kalau nggak dikasih tema, saya tanya Roh Kudus, ini tema apa? Nah, ternyata apa yang saya tulis tanpa saya tahu dari Chandra di Facebook, IG saya belum masukkan. Belajar mengenal hati Tuhan yang paling dalam. Itu di Matius 25. Nah, ternyata tepuk tangan dong, saudara, betapa hebatnya Roh Kudus. Baik, kita mau belajar sekarang. Kalau dalam hidup ini, bila dalam hidup ini kita sadar dan kita tahu dan kita percaya, tidak mungkin kita bisa ngerjakan apa-apa sendiri. Enggak, amin. Betul? Sehebat apa saja orang hebat, tetap memerlukan orang lain. Betul? Nah, berjalan bersama orang lain itu mudah atau susah? Jawab, berjalan dengan orang lain itu mudah atau susah? Sangat susah. Maka itu suami istri sering ribut. Nah, apa persyaratannya supaya kita bisa berjalan bersama? Sederhana. Kalau kita bisa mengerti isi hati masing-masing. Betul atau salah kalimatnya? Kalau kita bisa mengerti isi hati masing-masing, maka berjalan bersama itu gak susah. Kenapa? Karena kalau dua orang atau lebih, dua orang dulu lah ya, berjalan bersama, tapi yang satu hatinya ke kiri, yang satu hati ke kanan, itu bukan berjalan bersama, jalan sendiri-sendiri kan? Betul tidak? Nah, sekarang dengan Tuhan, ya, bayangkan jalan bersama manusia saja yang sama-sama manusia masih ribetnya, repotnya luar biasa. Apalagi berjalan bersama Tuhan yang kita gak pernah lihat, dan cara hidup, cara berpikir semuanya beda atau sama? Loh, jawab dong, beda atau sama? Beda. Sama. Matthew, pintar sekali kamu. Keren kamu ya. Nah, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita harus kenal hatinya yang paling dalam. Ya. Baru kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Coba kita buka Amos 3 ayat 2 dan 3. Amos 3 ayat 2 dan 3. Di layar ada? Belum. Enggak ada, enggak saya tanya? Ada? Enggak ada. Oke, ya. Tolong bacakan di Alkitab saudara. Saya nggak bawa Alkitab. Amos 3 ayat 2 dulu. Oke, saya tunggu. Wah, hebat nih cucu saya mau baca Alkitab juga. Sudah, Amos 3 ayat 2. 1, 2, 3. Hanya kamu yang kenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Nah, kalau saudara baca ayat ini cukup aneh, bukan? Hanya kita yang Dia kenal di antara semua orang di muka bumi. Tapi kok kok hukum? Ya kan dikasih. Nggak, amin sih ah. Amin. Maka itu kalau Tuhan mengasihi kita, Dia pasti menghukum kita karena Dia sayang. Justru kalau kita dibiarkan, itu mengerikan sekali. Oke, nah ini kasih Tuhan. Ayat 3. Nah, baca. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, sebetulnya terjemahnya kurang tepat. Kata yang tepat, saudara bisa cari terjemahan yang lain. Tidak mungkin dua orang akan bisa berjalan bersama tanpa saling ngerti, saling kenal. Betul tidak? Maka itu pernikahan itu tidak mudah. Nah, yang pengen kawin mikir jutaan kali dulu. Kawin tidak begitu. Jangan asal-asal saja. Awas. Nah, maka itu saudara, dalam hidup kita perlu sekali
kita bisa mengenali hati Tuhan yang paling dalam. Amin. Karena kalau kita tidak bisa mengenali hati yang paling dalam, maaf saya pakai kalimat ini, berarti bohong kalau kita berkata melayani Dia. Karena kita nggak kenal hatinya yang paling dalam itu. Nah, begitu pula dalam pernikahan, dalam tim, ya ada masalah dia kaburnya, goyangnya, nggak tahu kenapa ini. Begitu pula dalam pernikahan, begitu pula dalam satu tim pelayanan, kalau nggak saling kenal isi hatinya, nggak mungkin. Itu akan berantakan, akan hancur, akan kacau. Yang mau menikah, dengarkan kalimat ini. Jangan kalian menikah hanya dengan fisiknya, tapi pernikahan yang kekal, pernikahan yang bahagia, pernikahan yang harmonis. Maka dua orang itu akan menikah dengan visinya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau cuma dengan fisik, bahaya besar. Atau kenapa ya? Kalau hanya menikah dengan fisiknya saja, tanpa menikahi visinya, 100% pasti terjadi penyelewengan, perselingkuhan. Karena fisik bisa berubah, betul atau salah? Nah, maka itu harus dengan visinya juga, supaya pernikahan itu langgeng. Ayo maju Krisma, Bernis, cepat, gak apa-apa. Mereka baru tiba dari Jakarta tadi, paling depan sini, gak apa-apa. Lu ingat Bernis? Depan situ. Ini dua ini orang hebat semua. Ya, nanti kalian mesti kenal dengan Chandra ya. Jadi kalau kita hanya menikah dengan fisiknya tanpa menikah dengan visinya, dijamin perselingkuhan, penyelewengan pasti terjadi. Karena orang hanya sibuk dengan fisik. Nah, itu yang iblis buang. Sehingga, maaf, orang menikahnya mikir seks saja. Nah, ternyata begitulah yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Kalau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, lalu kita jadikan pelayanan itu kendaraan untuk memperkaya diri, bisa nggak terjadi? Jawab, bisa tidak? Bisa. Banyak. Pelayanan jadi ladang untuk cari duit, padahal katanya melayani. Kenapa bisa terjadi? Karena motivasi orang itu melayani hanya supaya tenar, terkenal, dan punya uang banyak. Tapi nggak mengenali visi panggilan yang Tuhan percayakan. Nah, ini berbahaya sekali. Itu sebabnya mulai hari ini, termasuk saudara yang ikuti di rumah ya, karena tema ini nggak sekedar tema. Ayo kita berusaha mengenal hati Tuhan yang paling dalam. Jangan cuma mengenal di permukaannya saja. Maka itu dengarkan suami istri yang rajin bertengkar. Enak gak dengar kalimat ini? Saya tanya, enak gak dengar suami istri yang rajin bertengkar? Enak gak? Gak enak. Tapi ada gak? Alah, banyak, bukan ada. Itu karena mereka dua hanya mengenal di permukaannya, nggak kenal hati yang paling dalam. Nah, inilah konsep yang kita harus miliki dalam hidup ini. Kita lihat ayat yang berikut, Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Kita nanti akan melihat ya. Wah, engkau bangga dengan kalian dua. Mau lihat Alkitab itu. Nah, orang tua ajari anak-anak kita suka melihat Alkitab. Oke, Yohanes 12 ayat 26. Belum? Ya, kita tunggu yang di layar sini. Yohanes, oke, baca Alkitab saudara. 1, 2, 3. Orang siapa yang harus mengikut aku? Yang keras suaranya, ini orang
Banyak begini suaranya kecil betul. Ulang, 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan menghormati Bapa. Ya, saudara lihat 3 hal ini. Barang siapa melayani aku, 1, orang itu harus mengikut Yesus. Yang kedua, dan ayo di mana Yesus berada, di situ pun pelayan Yesus akan berada. Yang ketiga, barang siapa melayani aku, Yesus, ia akan dihormati Bapa. Ini kalau mengenal hatinya yang paling dalam. Tapi tidak sedikit Tuhan memanggil manusia untuk menjadi rekan sekerjanya, tetapi pengenalannya nggak dalam, cuma di permukaan saja. Kelihatannya melayani, dia sibuk kok, doanya hebat, doa puasa juga hebat, rajin baca Alkitab. Tapi cuma mengenal di permukaan. Maka akan timbul 3 hal yang kita akan lihat. Ya, bukan 3 hal, saya salah. 3 macam model pelayan yang secara fakta orang melihat mereka itu melayani Tuhan. Ini yang pertama, ya, dari 3 itu. Barang siapa melayani uang, ada enggak? Ada. Banyak. Makasih Pak. Banyak. Motivasi yang ada. Maka itu COVID-19. Ya. Tuhan menguji semua kita. Betul enggak? Nah, selama COVID, pelayan uang bangkrut. Apa? Hilang. Betul. Dan tidak sedikit gereja yang nggak bisa buka balik sampai hari ini. Betul? Karena jemaatnya pintar-pintar, mencari sendiri, cari-cari sendiri sudah. Oke? Barang siapa melayani uang, ia harus mengikut uang. Dan di mana uang itu berada, maka pelayan uang akan berada. Barang siapa melayani uang, pasti dihormati Lucifer. Catat baik-baik. Betul tidak? Karena uang itu kan setan. Yang kedua, barang siapa melayani organisasi, ada nggak? Ada. Jadi nggak punya panggilan, tergantung sinodenya nempatkan dia di mana. Nah, di sini terjadi pertengkaran besar. Yang mau ditempatkan darah-darah kering, minus, pasti protes itu. Betul nggak? Nah, barang siapa melayani organisasi, ia harus mengikut organisasinya. Dan di mana organisasi itu berada, teruskan. Di situ pun pelayan organisasi berada. Dan barang siapa melayani organisasi, ia akan dihormati ketua sinode. Keren ya ayat ini. Nah, yang nomor 3 ini hati-hati. Saya baca gini. Barang siapa melayani istri, ia harus mengikut istri. Dan di mana istri berada, di situ kalian istri akan berada. Tertawa kenapa? Ada nggak hamba Tuhan disetir istrinya? Ada. Maka itu hati-hati yang belum menikah. Cari jodoh yang sevisi, bukan sevisi. Setuju kalimat ini? Barang siapa melayani istri, yang akan dihormati mertua. Betul tidak? Ya, mertuanya pasti senang dong. Anaknya jadi istri pendeta kaya, siapa nggak suka? Nah, maka itu semua yang jelek bisa terjadi dalam hidup panggilan kita kalau kita tidak mengenal hati Yesus yang paling dalam. Setuju? Nah, inilah konsep yang luar biasa.
Berapa hari yang lalu ada orang yang kontak saya. Aduh, saya cukup tegas dengan dia. Karena panggilan, alami banyak kebimbangan dalam hidupnya. Lalu dia memutuskan, kalau gitu lebih baik saya cari gereja yang besar, saya jadi full timernya saja, saya tinggal diam-diam, saya digaji. Wah, saya bentak dia. Kalau cuma itu motivasimu, ya jangan jadi apa Tuhan. Langsung bisnisnya sekaligus. Kamu jual bakso masih lebih terhormat. Betul tidak? Iya. Bakso masih lebih terhormat daripada motivasi melayani hanya karena duit. Kaget dia waktu saya ngomong begitu. Nah, semua ini terjadi karena kita belum mengerti hati Tuhan yang paling dalam. Nah, saya akan panggil Medi hari misa. Ini pelayanannya unik sekali, saudara. Nah, dia tahu panggilannya. Nah, secara fakta melayani anak-anak itu gak ada persembahan. Anak-anak cuma terima uang jajan dari orang tuanya. Tapi dia pilih medicine. Saya bangga punya anak. Yes. Tingginya berapa senti? Ngomong apa ini Pak? Ceritakan panggilan lu sebagai pelayanan anak itu. Oke, baik. Enaknya begini, ini mahal ya. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Midian Misa. Saya anak dari tahun 2000 itu pertama kali merantau dari Manado. Terus sampai sekarang melayani anak-anak. Saya akan cerita sedikit apa yang saya lakukan di beberapa bulan terakhir ya. Jadi saya kalau dengan dia nggak pernah serius. Ini serius Pak. Oke. Ingat terus sampai hari ini kamu tetap anak-anak dan selama ini masih anak-anak. Ya, saya bersyukur Papi ngomong fisik saya tidak tersinggung ya. Saya lebih tersindir. Makanya saya cari istri saya nggak terlalu. Kita sama-sama Sakius vibes. Ya, saya cerita pelayanan anak ya. Jadi kira saya merantau dari Manado, lalu kuliah di Bandung, dan kemudian di Bandung saya sempat tinggal lama sekali bersama Kosemi dan Cifoni juga di Sadewa, dibentuk banyak banget di situ. Lalu sekarang di Bogor, setelah menikah saya bersama istri saya di Bogor. Lalu sekarang saya melayani anak-anak, tadinya beberapa terikat di beberapa gereja, yayasan, dan sekarang mandiri. Kami bangun bersama tim saya, kami bikin tim Ceria Indonesia yang khusus tim Ceria Indonesia. Jadi kami 9 orang, 3 pegiat anak, 3 pengusaha, 1 musisi, sisanya 3 pegiat anak, 3 musisi, 6, 1 pengusaha. 2 ini siapa sih dia? Dokter anak. Belum tadi masih Hadori siang makan malam belum. Oh iya. Logistik Astana Anyar ya kan. Cik, enak kayaknya Cik kita Astana Anyar. Ya begitu dah. Singkat cerita martabak Andir itu. Martabak Andir ya. Lihat konsepnya kue ya martabak Andir. Karena makan martabak. Ya akhirnya udah tim Ceria Indonesia bergerak di karena tolong gereja-gereja yang perlu pelayanan ya, luar biasa. Jadi kami khusus ke daerah-daerah bencana. Awalnya itu terinspirasi dari Pelangi Indonesia tahun 2014 kami ke Sinabung ya Cik ya. Dan begitu saya ke Jakarta itu menginspirasi saya untuk buat seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita dari Ambon, Palu terbentuk waktu Palu 2018, terakhir Mamuju kita berangkat 2021 awal gempa dan sampai sekarang itu jalan. Nah, yang saya mau cerita bicara soal panggilan adalah Papi adalah salah satu inspirator juga yang sampai hari ini saya lihat hidup Papi nggak pernah bicara soal uang dalam hal melayani. Ada banyak tawaran itu gitu ya, kayak kita dalam melayani untuk kami ini kalau kita undang harus bayar berapa, dan saya lihat figur Papi yang setiap pelayanan nggak pernah mau taruh harga dalam pelayanan, dan itu jadi patokan dalam hidup saya, dan saya terus konsisten dalam pelayanan ini gitu di anak-anak. Nah, saya mau cerita sedikit Pak apa yang Tuhan taruh di hati tahun 2022 setelah pandemi. Saya kemarin ini diundang di Palu
lagi makan sama salah satu gembala, terus gembala itu ngobrol gitu ya. Medi, saya lihat kalau kamu pelayanan itu Tuhan taruh sesuatu yang besar. Nggak cuma dalam satu gereja, kayak kami undang di gereja sini, kamu harus buat lebih. Akhirnya dia ngomong gini, Pak, ini ada suara, Pak. Suara saya sendiri. Ada gitu. Iya, kayak saya biasa pakai headset yang Glodok punya itu. Nah, begitu dah. Ketawa-ketawa terus, dia nggak boleh kesaksian ya. Serius. Lagi makan, terus Pak Gembala ini namanya Kak Roni, dia bilang, Nat, coba kamu buat sesuatu bersama teman-teman kamu untuk, karena saya guru sekolah minggu, teman-teman saya pelayanan training guru sekolah minggu bersama Kak Epe, kami tim pelayanan juga bareng. Terus dia bilang gini, coba kamu bersama tim yang sudah ada buat sesuatu untuk buat gereja-gereja Indonesia. Di Indonesia ini sekolah misi banyak, sekolah praise and worship banyak, teologi banyak, sekolah hamba Tuhan banyak. Belum ada sekolah khusus buat guru sekolah minggu. Kapasitasnya bicara Indonesia dengan dimana guru sekolah minggu itu kan kadang nggak dianggap ya, pelayanan anak selalu dianggap nomor 2, nomor 3, padahal adik-adik kita, Matthew, Rara dan lain-lain 30 tahun ke depan mereka akan jadi pemimpin di gereja, di bangsa. Dan kita sebagai guru sekolah minggu juga harus dididik dengan yang baik, nggak boleh ada penyesatan. Akhirnya saya tangkap api itu, saya berbagi ke salah satu sahabat pelayanan kami, Kak Hendra Prasaja. Dan waktu beberapa minggu lalu saya ke Bali, singkat cerita, Kak Hendra ini terbang dia biaya sendiri ke Bali. Kami ketemu sama salah satu bapak rektor STTI di Dalem di Bali. Kami duduk ngobrol dan mereka tangkap visi itu. Dan waktu duduk disuruh saya bicara untuk ngapain kamu kesini. Dan di depan saya ada Direktur Bina Warga GKI sama Rektor STTI, orang-orang besar yang punya hati juga untuk pendidikan teologi dan juga akademis buat di Indonesia. Dan saya cerita tentang pelayanan hati saya untuk anak-anak. Dan Bapak Ibu Saudara, teman-teman, di situ saya lihat bagaimana kalau kita mau terus menjalani setiap panggilan kita di tengah banyak hal yang terjadi dalam proses pelayanan itu, Tuhan tuh nggak tinggal diam. Begitu kita fokus dalam melayani, dan melayani anak boro-boro kadang persembahan kasih, kadang makasih juga enggak ya. Dan saya sering banget dapat di saat ibadah umum pembicaranya keren banget, anak-anak tikar sama gitar cuma 5 tali. Dan ya udah saya terus aja ngelakuin itu gitu karena saya tahu ini generasi. Dan akhirnya singkat cerita, begitu saya berbagi soal sekolah pelayanan anak ini, Pak Yosua bilang gini, Medi, kamu bikin konsepnya, kami siap support untuk gedung, segala hal yang kalian mau buat. Dan puji Tuhan Kak Hendra Bina Warga GKI ini juga akan siap untuk kurikulumnya dan kami akan berkolaborasi. Dan puji Tuhan kemarin saya dihubungi Lembaga Kitab Indonesia, Papi, diminta untuk bertanggung jawab jejaring pegiat anak se-Indonesia bersama dengan tim Sumpah. Dan akhirnya ini tuh kayak puzzle. Jadi saya melihat kekuatan dari konsisten, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu jangan tanggung-tanggung dan jangan pernah mencar-mencar dalam kita mau melayani. Akhirnya udah, puji Tuhan kita akan bikin konsepnya tahun depan, bantu doa dan bantu support. Kalau teman-teman punya link untuk guru sekolah minggu koordinatornya, biar dia belajar untuk makin setia dalam pelayanan anak, karena ini bicara pelayanan generasi. Paling itu saja Pak dari dukungan. Tapi khotbah saja. Orang enggak. Oh, itu sih jadi. Ada nanti kontaknya, kalau ingin tahu. Tapi saya tepuk tangan. Luar biasa. Service itu. Ini model-model pelayanan yang kita harus tahu di mana hati Tuhan itu berada. Kalau kita masing-masing bisa menangkap, bisa mengerti hati Tuhan yang paling dalam, percayalah, pelayanan itu akan kekal. Karena bersumber dari hatinya sendiri, bukan dari orang lain, tapi dari hatinya sendiri. Kita lihat Matius 25, mulai ayat 35. Nah, untuk mengenal hati Tuhan yang paling dalam, maka kita harus melihat apa yang terakhir Tuhan inginkan. Betul tidak? Kalau kita bisa mengetahui apa yang terakhir Tuhan inginkan, maka itulah hatinya. Betul ya? Matius 25. Judulnya dia. Tolong baca di Alkitab saudara. Ayat 35 betul ya? Perikop itu.
Apa judulnya? Penghakiman terakhir. Nah, penghakiman terakhir. Enggak main-main. Saudara-saudara, rekan-rekan saya dimanapun saudara berada, kalau saudara sedang bimbang hari-hari ini, aku mau pelayanan apa ya? Aku mau bagaimana ya? Gak usah bimbang. Perhatikan hal terakhir yang Tuhan inginkan atas kita. Kira-kira ngerti nggak maksud saya? Kalau kita bisa tahu hal yang terakhir dia inginkan, yaitu hatinya. Apalagi didahului dengan satu kata, penghakiman. Ngeri sekali. Penghakiman. Nah, ketika gereja, maaf saya pakai kalimat ini, ketika gereja sibuk dengan urusannya sendiri dan dengan kata ini pelayanan, bisa nggak yang dikerjakan gereja itu nggak sesuai dengan hati Tuhan? Bisa. Karena kata pelayanan yang cuma sekedar aktivitas rohani belum tentu itu pelayanan. Tapi pelayanan kalau kita mulai dari hati Tuhan dan hati yang paling dalam, dan hati yang paling dalam itu ada di bagian terakhir yang Tuhan inginkan, maka percayalah saudara, kita gak akan salah jalan. Karena ini kerinduannya. Udah, loh mana ayatnya? Ya, silakan. Oh, berarti saya salah, kurang. Kemudian mulai berapa tuh perikop itu? 31. Oh, 31, maaf. Saya salah. Mulai 31. Nah, ada apa? Kita harus tahu ini. Oke, silakan baca dulu sambil nunggu. 1, 2, 3. Apabila manusia Ya. yang semua mereka maka ia akan bertanya atas tahta kemuliaannya. Nah, ayat 32. Lalu Semua manusia. Kita manusia bukan? Ya udah, termasuk di situ kan? Termasuk, jangan main-main. Semua manusia akan dikumpulkan. Lanjut. Di hadapannya. Nah, akan memisahkan manusia. Ya, sama seperti gembala memisahkan. Nah, ada di layar. Sam, tolong bantuin Sam supaya bisa tahu kok lama. Ya. Ayat berapa sekarang? 33. Oke, ayat 33. 1, 2, 3. Dia akan apa? Menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Terus? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan. Nah, saudara perhatikan, mari kamu yang diberkati oleh Bapakku. Kenapa? Karena apa baca? Kenapa? Ada sekelompok orang yang diberkati, berarti ada kelompok yang nggak diberkati. Baca. Bisa 34 di layar, atau saya pinjam Alkitab ya supaya saya bisa ikut baca. Oh, terima kasih Eva. Ya. Bisa itu. Oh, sudah. Oke, maaf. Ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara, saya merenungkan kalimat ini itu luar biasa. Kalau sejak dunia dijadikan, raja itu sudah punya konsep untuk mencari rekan sekerja yang bisa menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai di bumi ini. Sejak dunia dijadikan. Kita di mana waktu itu?
Menjawab, kita di mana? Belum ada. Adam Hawa aja belum ada. Berarti ini rencana kekal. Betul? Inilah hatinya yang paling dalam itu, yang sudah dia tetapkan sejak dunia dijadikan. Maka itu kalau kita ada di jalur yang benar dalam menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini, percayalah, Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Jangan kita ambil jalan sendiri. Ya. Ikuti jalannya. Ayat 35. Ya. Sebab, nah ini jalurnya. Sebab apa baca? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku untuk makan. Stop dulu. Saudara jangan anggap enteng kata ketika aku. Ada 7 keadaan. Di ayat ini ada berapa ya? Lapar, haus, asing. Ya, di sini 3. Terima kasih. Masuk akal gak Tuhan Yesus lapar? Loh, masuk akal gak? Enggak dong. Haus. Dia Tuhan. Nah, inilah hatinya yang paling dalam itu. Ketika aku. Apa yang kita temukan dalam kalimat ini? Berarti Tuhan Yesus mewakili siapa? Ya. Jawab, berarti Tuhan Yesus mewakili siapa? Ya. Orang itu lapar, haus, orang asing. Dia mewakili. Ya. Ayat 36. Oke, lagi. Silakan baca Alkitab saudara. Ketika aku telanjang, yang keempat, ya memberi pakaian. Kelima, sakit, engkau merawat aku. Yang ke berapa tadi? Dalam penjara, engkau. Yang ke berapa itu tadi saya nggak ingat. Nah, terus 6 atau 7? Ada lagi? 6. Terus ayat 37. Nah, ini yang kita harus tahu hatinya. Nah, kita yang terpilih dan terpanggil sejak dunia dijadikan, ya pasti ngomong dong. Nah, ayat 37 itu tentang kita. Kita ngomong apa? Baca. Nah, betul nggak? Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan seterusnya. Wajar nggak kita bertanya seperti ini? Terus saya tanya, wajar tidak? Wajar. Nah, kita harus tahu. Apa yang harus tahu? Ternyata Tuhan Yesus sudah pernah mengalami dia itu lapar dan haus beneran. Kita buka Matius 4 ayat 2 dan 3. Jadi dia gak cuma ngomong, maka itu dia menekankan ini. Hati yang paling dalam itu harus kita kenali, harus kita miliki. Matius 4 ayat 2. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari, ya, maka laparlah Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu pernah lapar. Karena dia menjadi sama seperti kita. Apakah waktu dia lapar terus selesai begitu saja? Tidak. Lihat ayat 3. Siapa yang datang? Lalu datanglah si pencoba itu. Siapa itu? Saudara, tolong gereja, dimanapun saudara berada, yang belum pernah tahu hukum ini, hari ini harus tahu. Begini,
Kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang mengganggu. Apalagi yang lapar model-model kita. Ngerti enggak? Setannya pasti gede-gede. Betul? Apalagi yang suka makan itu. Luar biasa. Oke, kita sambil tertawa, tapi ini masalah. Nah, inilah satu-satunya firman yang memberitahu kita bagaimana caranya mengusir setan kembali ke kampung halamannya dari dunia ini. Ternyata bukan dengan doa keliling, pakai bendera-bendera kayak ngebut, kayak orang bakar sate di kipas-kipas. Bukan pakai kencorotan minyak, kencorotan perjamuan, itu gobloknya luar biasa. Catat ya kalimat ini, yang tersinggung berarti saudara orangnya gitu aja. Medi, pelan-pelan. Betul tidak? Itu saya nggak tahu otak dari mana gereja model seperti itu. Katanya ngusir setan. Terus tempat-tempat ibadah orang lain dikelilingi dikencerot, dia tersinggung orangnya. Ngawur aja itu. Bertobat sudah. Ternyata inilah kebenaran yang memberitahu kita kapan dunia bisa kosong dari setan dan kapan setan terusir kembali ke neraka kampung halamannya sana. Kalau gereja membuat dunia nggak ada orang lapar lagi, nggak amin, diam saja, pelit semua ini. Buat itu, maka itu orang-orang benar menjawab kapan. Nah, siapkan ayat 40-nya, saya percepat. Matius 25 ayat 40. Inilah artinya yang paling dalam. Tapi jangan diartikan penghakiman terakhir ini pelayanan sosial. Jangan. Ya. Tapi ini yang Tuhan inginkan. Udah? Ayat 40 Matius 25. Saudara baca. Kalimat pertama, 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab. Nah, perhatikan, raja itu akan menjawab. Terus? Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Nah, saudara perhatikan kata sesungguhnya. Itu berarti Tuhan serius. Apa yang dia katakan? Sesungguhnya? Nah, segala sesuatu yang kita lakukan untuk siapa? Saudara, kalimat ini luar biasa. Untuk salah seorang dari saudaraku. Stop dulu. Saya kagum. Ternyata Tuhan Yesus mengaku siapa saudaranya. Wow. Bukan orang-orang sukses, orang-orang hebat yang punya kedudukan tinggi. Maaf loh. Dia mengakui saudaranya adalah yang dalam 6 kelompok tadi. Nah, saudara jangan tersinggung. Lalu aku apanya? Ngerti gak kalimat ini? Tersinggung. Kita bukan lagi saudaranya. Kita ini timnya. Yes. Beda. Teman sekerjanya untuk menyelesaikan urusan itu. Ini luar biasa yang Tuhan ingin kita lakukan. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, baca, kita telah melakukannya untuk Yesus Tuhan kita. Nah, ini hatinya yang paling dalam itu, yang kita harus tahu. Maka itu,
Kalau saudara belum pernah dengar ada pernyataan seperti ini, dan bersyukur kepada Tuhan dari banyak orang yang mendengar saya mengajar, bersyukur lagi saya untuk kemuliaan Tuhan. Mereka bilang belum pernah di gereja manapun, pengkhotbah manapun saya pernah dengar ada statement di kata mereka. Apa statementnya? Ini dia, musuh Injil itu ternyata bukan setan. Musuh Injil itu catatnya orang Kristen pelit. Katakan amin. Itu musuh Injil. Uangnya banyak, gak pernah dipakai untuk melakukan penghakiman terakhir ini. Disimpan saja, disimpan. Sulit untuk berbagi. Saudara bayangkan, selama ini kita anggap setan musuh Injil, ternyata bukan. Jadi kita harus tahu, yang menghalangi gereja bisa mengerti isi hati Tuhan yang paling dalam adalah keegoisan. Betul? Keegoisan. Ini yang kita jaga dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan atas kita. Berbahagialah setiap kita kok kita bisa tahu apa yang Tuhan rindukan. Amsal 3 ayat 27. Nama antar kamu siap ya. Kita kan pengalaman. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Judulnya apa? Judulnya menarik di ayat itu. Baca judulnya tolong. Anjuran untuk. Nah, walaupun sebenarnya tidak tepat terjemahan itu, tapi kita tahu maksud. Anjuran untuk melakukan kehendak Tuhan, berbuat baik itu. Jadi lagi sekali bukan pelayanan sosial, tapi lebih daripada itu. Terus, nah ini terjemahannya pun nggak tepat. Baca 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan, stop. Untuk, daripadanya dihapus. Ulangnya 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Stop dulu. Kebaikan apa? Dan kebaikan dari siapa? Cepat jawab. Kebaikan apa? Susah sekali saudara. Kebaikan dari Tuhan. Manusia itu gak ada baiknya loh. Kok gak amin? Manusia itu gak ada baiknya. Memang dasar kita sudah begitu. Tapi kita menerima kebaikan dari Bapa di surga. Betul ya? Nah, karena kita menerima kebaikan dari Bapa di surga, maka kita jangan menahan. Apa kata menahan? Pelit itu susah sekali. Jangan pelit. Terus, padahal, baca. Ini yang salah. Aku. Kalau engkau terus orang lain saudara suruh. Padahal, aku mampu melakukannya. Kenapa kita mampu melakukan? Karena kita terima gratis dari Tuhan. Yang kita gak punya apa-apa. Ayat 28. Ini artinya yang paling dalam. Ayat 28. Baca 1, 2, 3. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu. Oke, coba. Kalimat ini kalau diintonasikan dengan betul, kira-kira nadanya bagaimana intonasinya? Kencang atau halus atau bagaimana? Enggak, halus dong, ngusir kok ini. Ya, betul? Pergilah saudara dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan ada pada sana.
Ngerti tidak? Chandra, teruskan apa yang Tuhan percayakan pada kalian dalam tim. Dan semua kita masih mengikuti di rumah. Kerjakan. Isi hati Tuhan yang paling dalam. Dari situ kita bisa memuridkan orang. Amin. Maka itu saudara, semua yang dikerjakan Tuhan Yesus, baca di 4 Injil, pasti Tuhan Yesus mengakhiri dengan ayo makan. Betul enggak? Ayo makan. Karena Tuhan Yesus tahu setan selalu ada di orang-orang